Mall itu berdiri megah di tengah kota, 5 lantai penuh toko, restoran, dan bioskop. Di siang hari, ribuan pengunjung memenuhi setiap sudutnya. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawah fondasinya tersimpan sejarah yang lebih gelap dari koridor-koridornya di tengah malam. Rina berdiri di depan mall itu dengan map lamaran di tangannya. Di usianya yang baru 24 tahun, ia sudah kehilangan 2 pekerjaan dalam setahun. Tabungannya tinggal cukup untuk 1 bulan sewa kos. Ia tidak punya kemewahan untuk memilih, ia butuh pekerjaan apapun. Rina diterima bekerja di sebuah toko aksesoris di lantai 5, lantai paling atas. Tokonya kecil dan terletak di ujung koridor yang jarang dilalui pengunjung. Manajernya menjelaskan bahwa shift Rina berakhir pukul 10 malam, tapi kadang bisa lebih larut jika ada stok yang harus dibereskan. Saat istirahat makan siang di hari pertama, Rina duduk di kantin bersama Pak Darmo, satpam senior yang sudah bekerja di mall itu sejak pertama kali dibuka. Tanpa ditanya, Pak Darmo bercerita bahwa sebelum mall ini dibangun, tanahnya adalah bekas pabrik tekstil yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Pak Darmo melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Pabrik itu tidak hanya terbengkalai, ia berkata, pabrik itu terbakar 20 tahun lalu. Kebakaran besar di tengah malam, saat puluhan pekerja masih ada di dalam. Banyak yang tidak selamat. Rina mendengarkan, tapi tidak bergeming. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita horor dari orang-orang yang ingin menakutinya. Yang ia butuhkan adalah gaji, bukan cerita hantu. Sore pertama berjalan normal. Mall masih ramai, musik masih mengalun dari speaker, dan Rina melayani beberapa pelanggan yang datang ke tokonya. Semuanya terasa biasa. Rina mulai berpikir bahwa cerita Pak Darmo hanyalah dongeng orang tua untuk membuat suasana menarik. Tapi saat jarum jam melewati angka 9, mall mulai berubah. Toko-toko di lantai 5 menutup satu persatu. Pengunjung menghilang seperti air yang meresap ke tanah. Musik berhenti. Dan keheningan yang menggantikannya bukan keheningan yang nyaman, tapi keheningan yang terasa hidup, seolah ada sesuatu yang mendengarkan. Pukul 10 lewat, Rina selesai membereskan tokonya. Ia menarik rolling door toko dan menguncinya. Suara gemeretak besi itu menggema di seluruh koridor yang kosong, dan Rina baru menyadari betapa sunyinya lantai ini. Langkah kakinya sendiri terdengar terlalu keras, seolah lantai itu ingin semua orang tahu bahwa ada seseorang yang masih di sini. Rina berjalan menuju lift di ujung koridor. Langkahnya dipercepat tanpa ia sadari. Koridor itu terasa lebih panjang daripada siang hari, seolah dindingnya bergerak menjauh setiap kali ia melangkah. Lampu di atasnya berkedip sekali, dan Rina berhenti sejenak, menahan napas, lalu melanjutkan berjalan sambil meyakinkan diri bahwa itu hanya lampu tua. Rina masuk ke lift dan menekan tombol lantai dasar. Saat pintu lift mulai menutup, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Di ujung koridor yang baru saja ia lalui, ada bayangan berdiri diam. Pintu lift tertutup sebelum Rina sempat memastikan apa yang ia lihat. Di dalam lift, ia tertawa kecil dan menggumamkan bahwa imajinasinya terlalu berlebihan. Tapi tangannya gemetar saat menekan tombol. Minggu pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Rina mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Datang siang, pulang malam, berjalan sendirian di koridor gelap, lalu naik lift ke lantai dasar. Ia bahkan mulai menikmati kesunyian itu, karena menurutnya, lebih baik sunyi daripada menganggur. Tapi di malam ke-9, sesuatu berubah. Saat Rina sedang mengunci rolling door tokonya, ia mendengar suara langkah kaki. Langkah yang pelan, berat, dan berirama, seperti seseorang yang berjalan dengan sepatu bot kerja. Suara itu datang dari ujung koridor yang seharusnya kosong. Rina menoleh.
Tidak ada siapapun. Koridor itu kosong seperti biasa, hanya deretan rolling door yang tertutup dan lampu yang berkedip samar. Tapi suara langkah itu, Rina yakin ia tidak membayangkannya. Ia mempercepat langkahnya menuju lift, dan suara itu berhenti tepat saat ia menekan tombol lift. Seolah apapun yang berjalan di sana, berhenti saat tahu Rina mendengarnya. Malam berikutnya, Rina mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan langkah kaki, tapi suara mesin. Dengungan rendah dan berat, seperti mesin pabrik yang sedang beroperasi. Suara itu datang dari bawah lantai, samar tapi jelas. Rina menempelkan telinganya ke lantai, dan suara itu semakin keras, lalu berhenti tiba-tiba. Seperti seseorang mematikan saklar. Keesokan harinya, Rina bertanya kepada Pak Darmo tentang suara mesin yang ia dengar. Wajah Pak Darmo langsung berubah pucat. Ia tidak menjawab pertanyaan Rina, ia hanya berkata bahwa sebaiknya Rina tidak mendengarkan apapun yang ia dengar di lantai 5 setelah jam 10 malam. Lalu ia berdiri dan pergi tanpa menoleh. Malam itu, Rina tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia membuka ponselnya dan mencari sejarah pabrik yang pernah berdiri di lokasi mal ini. Yang ia temukan membuat perutnya mual. Sebuah artikel berita lama dengan judul yang mengerikan, Kebakaran pabrik tekstil telan 37 nyawa, mayat ditemukan menumpuk di pintu darurat yang terkunci. Artikel itu menceritakan bahwa pabrik tersebut beroperasi secara ilegal dengan pekerja yang dikurung di dalam pada shift malam agar tidak kabur. Saat kebakaran terjadi, pintu darurat sengaja dikunci dari luar. 37 orang, sebagian besar perempuan, meninggal terbakar di dalam bangunan yang mereka tidak bisa tinggalkan. Tidak ada yang dihukum. Pabrik itu ditinggalkan begitu saja selama 2 dekade sebelum mal dibangun di atasnya. Rina menutup ponselnya dan berbaring menatap langit-langit. Ia ingin berhenti bekerja di sana, tapi ia ingat saldo rekeningnya. Ia ingat sewa kos yang harus dibayar minggu depan. Ia menghela napas panjang dan meyakinkan diri bahwa hantu tidak nyata, bahwa cerita itu sudah 20 tahun lalu, dan bahwa tidak ada alasan untuk takut. Tapi malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Minggu kedua, suara-suara itu semakin sering muncul. Setiap malam setelah jam 10, Rina mendengar langkah kaki, dengungan mesin, dan kadang, suara yang lebih mengerikan, suara tangisan. Tangisan perempuan yang samar, datang dari balik dinding-dinding toko yang sudah tutup. Rina mencoba memasang earphone dan menyalakan musik keras-keras, tapi suara itu tetap menembus. Suatu malam, saat Rina berjalan melewati deretan toko yang sudah tutup, semua lampu di koridor berkedip serentak. Bukan berkedip biasa, tapi berkedip dengan ritme, seperti kode Morse atau detak jantung. Rina berhenti, lampu berhenti berkedip. Rina melangkah, lampu berkedip lagi. Seolah ada sesuatu yang bereaksi terhadap keberadaannya, sesuatu yang tahu ia ada di sana. Memasuki bulan pertama, gangguan itu naik ke level berikutnya. Bukan hanya suara, tapi penglihatan. Suatu malam, saat Rina berjalan di koridor, ia melihat bayangan di ujung lorong. Bukan bayangan yang ditimbulkan cahaya, tapi bayangan gelap yang berdiri sendiri, berbentuk seperti orang, tapi tidak bergerak. Rina memberanikan diri berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti melawan arus sungai yang tidak terlihat. Saat ia berjarak 5 meter dari bayangan itu lenyap. Tidak bergerak. Tidak memudar, ia menghilang begitu saja. Seperti tidak pernah ada. Tapi udara di tempat bayangan itu berdiri terasa dingin, dingin yang tidak wajar di dalam gedung ber-AC sentral. Keesokan harinya, Rina diminta ke ruang CCTV oleh Pak Darmo. Wajah Pak Darmo lebih pucat dari biasanya. Ia menunjuk ke salah satu layar monitor, rekaman CCTV lantai 5 malam sebelumnya.
Di layar itu, Rina melihat dirinya sendiri berjalan di koridor. Dan di belakangnya, sekitar 3 meter, ada bayangan gelap yang mengikutinya. Bayangan yang tidak pernah ia lihat saat berjalan. Rina memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Bayangan itu bukan pantulan cahaya, bukan glitch kamera. Bayangan itu bergerak, mengikuti langkah Rina, berhenti saat Rina berhenti, dan menghilang tepat saat Rina memasuki lift. Pak Darmo berkata dengan suara gemetar bahwa inilah alasan pegawai-pegawai sebelumnya tidak bertahan lama di lantai 5. Malam berikutnya, Rina pergi ke toilet di lantai 5 sebelum pulang. Ia mencuci tangannya di wastafel, dan saat ia mengangkat wajahnya ke cermin, ada wajah lain di belakangnya. Wajah perempuan dengan rambut panjang berantakan dan kulit yang mengelupas. Rina menjerit dan berbalik, tapi tidak ada siapapun. Cermin itu hanya memantulkan dinding kosong di belakangnya. Setelah kejadian di toilet, Rina berlari keluar dan tidak kembali ke lantai 5 malam itu. Ia menunggu di lobi lantai dasar sampai shiftnya benar-benar selesai. Satpam yang bertugas di lobi menatapnya aneh, tapi tidak bertanya. Di mall ini, semua orang tampaknya tahu tapi tidak ada yang berani membicarakannya. Tapi ia tetap kembali keesokan harinya. Karena uang. Karena kos. Karena ia tidak punya pilihan lain. Sore itu berjalan normal, dan Rina hampir bisa melupakan kejadian semalam. Tapi saat malam tiba, saat toko-toko tutup dan koridor menggelap, ketakutan itu kembali seperti teman lama yang tidak diundang. Malam itu, lift berulah. Rina menekan tombol lantai dasar, tapi lift berhenti di lantai 3. Pintunya terbuka, menampilkan lantai yang gelap dan kosong. Tidak ada yang masuk. Rina menekan tombol tutup. Pintu menutup, lift bergerak, lalu berhenti lagi di lantai 4. Pintu terbuka lagi. Gelap. Kosong. Tapi kali ini, Rina mencium bau sesuatu. Bau terbakar. Rina mulai bercerita kepada Mbak Yuni, satu-satunya rekan kerja yang masih tersisa di lantai 5. Mbak Yuni bekerja di toko baju 2 toko dari Rina. Tanpa ekspresi terkejut, Mbak Yuni berkata bahwa ia juga mengalaminya. Dalam 3 tahun terakhir, sudah 8 orang yang resign dari lantai 5 karena alasan yang sama. Mbak Yuni bertahan karena ia sudah kebal, katanya. Tapi Rina melihat tangannya gemetar saat mengatakannya. Malam itu, Rina berdoa lebih lama dari biasanya sebelum menutup toko. Ia membaca ayat-ayat yang diajarkan ibunya sejak kecil, berharap bahwa keimanan bisa menjadi perisai dari apapun yang menghuni lantai ini setelah gelap. Ia berjalan di koridor dengan bibir yang terus bergerak, membaca doa tanpa suara. Malam itu, tidak ada yang mengganggunya. Tapi Rina tahu, ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Memasuki bulan kedua, Rina mulai merasakan efek dari semua yang ia alami. Ia sering terbangun di tengah malam meskipun sudah di rumah. Lingkaran hitam di matanya semakin tebal, berat badannya turun, dan ia mulai takut pada gelap. Bahkan di kamar kosnya sendiri, ia selalu menyalakan semua lampu. Malam itu di mall, saat Rina mengunci tokonya, ia mendengar sesuatu yang membekukan darahnya. Bisikan. Bukan suara mesin atau langkah kaki, tapi bisikan yang memanggil namanya. Rina, suara itu datang dari udara kosong di sekitarnya, seolah seseorang berbisik tepat di telinganya. Tapi saat ia menoleh, yang ia temukan hanya koridor gelap yang bernapas. Rina berlari menuju lift. Ia menekan tombol berulang-ulang, tapi lift tidak datang. Layar digital di atas pintu lift menunjukkan angka yang berubah-ubah tanpa pola, naik turun seperti lift itu sedang dimainkan oleh seseorang. 1, 3, 5, 2, 5,
1. Rina memukul tombol dengan putus asa, dan akhirnya lift terbuka di lantai 5. Tapi di dalam lift, lampu berkedip-kedip dan udara terasa berat. Rina memutuskan untuk tidak naik lift. Ia berlari menuju tangga darurat di ujung koridor yang lain. Pintu tangga darurat berat dan berkarat, mengeluarkan suara berderit yang menggema ke seluruh lorong tangga. Di dalam tangga darurat, gelap total. Hanya cahaya dari lampu darurat kecil berwarna merah yang menerangi setiap belokan tangga. Rina menuruni tangga dengan langkah cepat. Setiap kakinya menyentuh anak tangga, gema langkahnya terdengar 2 kali. Sekali dari kakinya, dan sekali lagi dari atas, seolah ada seseorang yang mengikutinya turun. Rina berhenti. Gema itu berhenti. Lalu, tepat saat keheningan mencekam itu memuncak, ia merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Dingin, lembab, dan berbau hangus. Rina tidak menoleh. Ia berlari menuruni tangga secepat yang ia bisa, melompati 2-3 anak tangga sekaligus, tanpa peduli bisa jatuh. Suara langkah di belakangnya semakin cepat, semakin dekat, seolah apapun yang ada di sana juga berlari mengikutinya. Rina sampai di lantai dasar dengan napas terengah dan kaki yang nyaris tidak bisa menahan berat badannya. Malam berikutnya, Rina datang lebih pagi dan berusaha menyelesaikan pekerjaannya sebelum jam 10. Ia berhasil menutup toko tepat pukul 10, lebih cepat dari biasanya. Tapi saat ia membuka rolling door untuk menguncinya dari luar, ia menemukan sesuatu di lantai. Jejak kaki. Jejak kaki telanjang berwarna hitam keabu-abuan, seperti jejak yang dilumuri abu atau jelaga. Jejak itu masuk ke dalam tokonya, tapi tidak ada jejak yang keluar. Rina tidak berani masuk ke dalam toko untuk memeriksa. Ia mengunci rolling door dari luar dengan tangan yang gemetar dan berlari menuju lift. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak bisa berhenti memikirkan satu pertanyaan. Jika jejak kaki itu masuk ke tokonya saat ia masih di dalam, apa yang berdiri di belakangnya selama ia bekerja tanpa ia sadari? Keesokan sorenya, saat Rina membuka rolling door tokonya, ia langsung mencium bau terbakar. Bukan bau gosong biasa, tapi bau daging yang hangus, bercampur dengan bau plastik meleleh dan logam panas. AC toko menyala sendiri dan menghembuskan udara yang membawa bau itu ke seluruh ruangan. Rina mematikan AC, tapi bau itu tidak hilang sampai 1 jam kemudian. Rina mulai tidak bisa tidur. Bukan karena di mall, tapi di rumah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat koridor gelap itu. Setiap kali ia hampir tertidur, ia mendengar bisikan namanya. Mall itu sudah masuk ke dalam kepalanya. Ia tidak lagi hanya menghantuinya di lantai 5, ia menghantuinya dimanapun ia berada. Dan Rina mulai bertanya-tanya, apakah ia masih sanggup bertahan. Bulan ketiga. Rina sudah bukan orang yang sama. Pipinya tirus, matanya cekung, dan ia berjalan seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Teman-temannya di luar bertanya apa yang terjadi, tapi Rina tidak bisa menceritakannya. Siapa yang akan percaya bahwa ia dihantui oleh korban kebakaran pabrik yang mati 20 tahun lalu? Malam itu, sesuatu yang lebih buruk dari semua malam sebelumnya terjadi. Rina baru selesai menutup toko saat seluruh lampu di lantai 5 mati sekaligus. Bukan padam perlahan, bukan berkedip. Mati. Seketika. Gelap total. Rina tidak bisa melihat tangannya sendiri di depan wajahnya. Rina menyalakan senter di ponselnya. Cahaya kecil itu hanya mampu menerangi 1 meter di depannya, sisanya adalah kegelapan yang menolak ditembus. Ia mulai berjalan menuju lift, setiap langkahnya menggema berlebihan di keheningan. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengarnya. Suara-suara. Banyak suara. Bukan satu orang,
tapi banyak, berbisik, menangis, berteriak, semuanya bercampur menjadi satu paduan yang membuat tulang belulangnya terasa dingin. Suara-suara itu semakin jelas. Rina bisa mendengar teriakan perempuan, jeritan kesakitan, dan suara gedoran di pintu, persis seperti yang tertulis di artikel tentang kebakaran pabrik. 37 orang yang menggedor pintu darurat yang dikunci. 37 orang yang berteriak minta tolong sementara api memakan mereka. Dan sekarang, suara-suara itu memenuhi koridor gelap di lantai 5 seolah kejadian itu sedang terulang. Rina berlari. Ia tidak peduli ke arah mana, ia hanya ingin keluar dari lantai ini. Tapi dalam gelap, ia kehilangan orientasi. Ganggang toko yang di siang hari terasa familiar, kini berubah menjadi labirin. Ia berbelok dan menemukan jalan buntu. Berbelok lagi dan menemukan koridor yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Mall ini bernapas, dan ia terperangkap di dalam paru-parunya. Lalu toko-toko di sekitarnya mulai bersuara. Rolling door besi yang sudah tertutup rapat mulai bergetar, bergemerincing, seolah ada yang menggedor dari dalam. Satu toko, lalu dua, lalu seluruh deretan. Suara logam berdentang memenuhi seluruh lantai, berirama, seperti 37 orang yang menggedor pintu pabrik yang terkunci. Rina menutup telinganya dan menjerit. Di tengah kepanikan, Rina melihat cahaya hijau kecil di kejauhan. Tanda exit. Pintu tangga darurat. Ia berlari ke arah cahaya itu seperti orang yang tenggelam berenang menuju permukaan. Suara-suara di belakangnya semakin keras, semakin dekat, seolah semua penghuni malam lantai 5 mengejarnya. Rina menabrak pintu tangga darurat dan pintu itu terbuka. Ia nyaris jatuh di anak tangga pertama tapi menahan diri di pegangan besi. Saat ia mulai menuruni tangga, ia melihat sesuatu di lantai bawah yang membuatnya membeku. Di pendaratan tangga antara lantai 4 dan 3, ada sosok perempuan. Berdiri menghadap tembok. Rambutnya panjang hitam menjuntai menutupi wajahnya. Bajunya lusuh dan kotor, seperti baju pabrik. Sosok itu mulai bergerak. Kepalanya menoleh perlahan, sangat perlahan, ke arah Rina. Gerakan itu tidak alami, tidak seperti gerakan manusia hidup. Dan saat wajahnya terlihat dari balik rambut yang menjuntai, Rina melihatnya. Kulit yang hangus, mengelupas, dan meleleh. Mata yang kosong tapi menatap langsung ke matanya. Mulut yang terbuka dalam teriakan tanpa suara. Wajah perempuan yang mati terbakar 20 tahun lalu. Rina berteriak dengan suara yang ia tidak tahu masih ia miliki. Ia berbalik dan berlari naik kembali ke lantai 5, lalu menemukan tangga darurat di sisi lain gedung. Ia menuruni 5 lantai tanpa berhenti, tanpa bernapas, tanpa menoleh. Ia menabrak pintu darurat di lantai dasar dan berlari keluar mall ke area parkir yang kosong. Kakinya menyentuh aspal, dan ia jatuh berlutut. Menangis. Menggigil. Tidak bisa berhenti. Rina sampai di kos dengan tubuh yang masih gemetar. Ia mengunci pintu, menyalakan semua lampu, dan duduk meringkuk di sudut kamar. Air matanya tidak berhenti. Ia meraih ponselnya dan menelepon ibunya. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi, ia hanya ingin mendengar suara ibunya, suara yang mengingatkannya bahwa ada dunia yang tidak gelap dan tidak menakutkan. Malam itu, Rina tidak tidur. Ia duduk menatap dinding sampai matahari terbit. Dan saat cahaya pertama masuk melalui jendela kosnya, ia membuat keputusan. Tidak ada gaji yang sebanding dengan apa yang ia alami. Tidak ada sewa kos yang lebih berharga dari kewarasannya. Ia akan berhenti. Hari ini. Siang itu, Rina datang ke mall untuk terakhir kalinya. Di siang hari, mall itu terlihat seperti mall biasa. Ramai, terang,
dan penuh kehidupan. Sulit dipercaya bahwa tempat yang sama bisa menjadi neraka saat malam tiba. Rina berjalan melewati lantai dasar dengan langkah yang sudah ia tentukan, menuju ruang HRD. Rina masuk ke ruang HRD dan meletakkan surat pengunduran diri di atas meja. Manajer HRD membaca surat itu dengan wajah datar. Ia bertanya apakah ini soal lantai 5. Rina tidak menjawab, tapi wajahnya sudah menjawab segalanya. Manajer itu menghela napas dan berkata bahwa Rina bukan yang pertama, dan ia yakin bukan yang terakhir. Manajer HRD menambahkan bahwa sejak mall dibuka 7 tahun lalu, tidak ada satupun pegawai lantai 5 yang bertahan lebih dari 6 bulan. Kebanyakan resign di bulan pertama. Rina bertahan 3 bulan, dan itu sudah lebih lama dari rata-rata. Kalimat itu bukan pujian. Kalimat itu adalah pengakuan diam-diam bahwa mereka tahu, dan mereka tidak melakukan apapun. Rina naik ke lantai 5 untuk terakhir kalinya. Di siang hari, dengan lampu menyala dan beberapa pengunjung yang lewat. Ia membereskan barang-barangnya di toko, mug kopi, buku catatan, dan foto keluarganya yang ia tempel di dinding. Saat ia melepas foto itu, tangannya berhenti sejenak. Ia memandangi toko kecil yang selama 3 bulan menjadi dunianya dan merasakan campuran lega dan sedih. Sebelum pergi, Rina berdiri di mulut koridor lantai 5 dan menatap ke ujungnya untuk terakhir kali. Di siang hari, koridor itu hanyalah koridor biasa. Ubin putih, lampu neon, rolling door toko. Tidak ada yang menakutkan. Tapi Rina tahu apa yang terjadi di sini saat malam tiba. Dan ia tahu bahwa koridor ini akan terus menghantui mimpinya jauh setelah ia pergi. Tapi saat matanya menyapu ujung koridor, Rina melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di ujung koridor yang jauh, di antara pengunjung yang berlalu lalang, ada sosok perempuan yang berdiri diam. Berambut panjang, berbaju lusuh. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang melihatnya. Hanya Rina. Dan sosok itu menatap langsung ke arah Rina di siang hari terang benderang. Rina menjatuhkan kotak barangnya dan berlari. Ia tidak menunggu lift, ia menuruni eskalator 2 anak tangga sekaligus, menembus kerumunan pengunjung yang menatapnya heran. Ia berlari melewati lobi, melewati pintu masuk, melewati parkiran, dan tidak berhenti sampai ia berada di trotoar jalan raya, jauh dari bayangan mall itu. Ia berdiri di sana, terengah-engah, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah kembali. Mall itu masih berdiri sampai hari ini, masih ramai di siang hari, masih sunyi di malam hari. Toko di ujung koridor lantai 5 kini kosong, rolling door-nya tertutup rapat, dan tidak ada yang mengambil pekerjaan di sana lagi. Tapi jika kau melewati koridor itu lewat tengah malam, dan kau berhenti sejenak untuk mendengarkan, kau akan mendengar suara langkah kaki yang bukan milikmu, tangisan yang datang dari balik dinding, dan bisikan yang memanggil namamu. Karena mereka yang mati di sana, tidak pernah benar-benar pergi.